berjumpa lagi. Pada pertemuan kedua ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang diagram lingkaran. Sebelum memasuki materi, Ibu akan menjelaskan capaian pembelajaran di mana siswa dapat merumuskan pertanyaan, mengumpulkan, menyajikan, dan menganalisis data untuk menjawab pertanyaan. Mereka dapat menggunakan diagram batang dan diagram lingkaran untuk menyajikan dan menginterpretasi data. Adapun tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu menjelaskan pengertian diagram lingkaran. 2. Siswa mampu menghitung besar sudut atau persentase setiap kategori pada diagram lingkaran. 3. Siswa mampu mempresentasikan data ke dalam bentuk diagram lingkaran. 4. Siswa mampu membaca dan menafsirkan informasi dari diagram lingkaran. 5. Siswa mampu mengomunikasikan data secara visual melalui diagram lingkaran. 6. Siswa mampu menarik kesimpulan berdasarkan diagram lingkaran. Selanjutnya, perkenalan tokoh yang akan menjelaskan materi diagram lingkaran yang terdiri dari Alia, Raffi, dan Siti. Mereka adalah teman sekelas. Nah, hari ini mereka sedang mengerjakan tugas matematika tentang diagram lingkaran di taman. Siti itu yang berperan sebagai menjelaskan materi diagram lingkaran. Raffi sebagai orang yang bertanya apa itu diagram lingkaran. Begitupun juga Alia. Untuk lebih jelasnya lagi, apa itu diagram lingkaran, simaklah cerita ini. Dan suatu hari ada 3 sahabat bernama Alia, Raffi, dan Siti. Mereka dikenal sebagai teman yang selalu saling membantu dalam belajar. Suatu sore, bertemu di taman dekat rumah mereka. Mereka sengaja membuat janji karena ingin mengerjakan PR matematika yang diberikan oleh ibu guru. Sesampainya di taman, teman-teman, kemarin ibu guru meminta kita buat data mengenai makanan favorit siswa di kelas 7. Tapi datanya banyak banget, bikin pusing. Iya, aku juga bingung. Cuman lihat angka doang, susah tahu cara menghitungnya. Tenang, aku tahu caranya. Kita bisa menggunakan diagram lingkaran biar gampang dibaca. Diagram lingkaran itu apa sih, Ti? Sepertinya kayak makanan. Iya Siti, apa itu diagram lingkaran? Iya, aku jelasin dulu ya apa itu diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa juring. Ukuran juring tergantung pada nilai atau frekuensi data yang dimiliki. Biasanya, diagram lingkaran menampilkan persentase atau derajat pada setiap juring. Total seluruh juring adalah 100% atau 360 derajat. Dengan diagram lingkaran, kita dapat mengetahui kategori mana yang paling dominan atau yang paling. Rumus menghitung diagram lingkaran dalam bentuk persentase banyak data pada kategori dibagi jumlah semua data dikali 100%. Contoh, jika jumlah semua data 40 dan data pada kategori B sama dengan 12, maka 12 dibagi 40 dikali 100%, di mana 12 dibagi 40 itu hasilnya 0,3. 0,3 dikali 100% sama dengan 30%. Jadi, persentase kategori B adalah 30%. Setelah dihitung menggunakan rumus diagram lingkaran dalam bentuk persentase, selanjutnya menggunakan rumus perhitungan diagram lingkaran dalam bentuk derajat, yaitu banyak data pada kategori dibagi jumlah semua data dikali 360 derajat. Contoh, jika jumlah semua data 40 dan data pada kategori B sama dengan 10, maka besar sudut B sama dengan 10 dibagi 40 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Jadi besar sudut kategori B adalah 90 derajat. Dari sini kita sudah paham apa itu diagram lingkaran. Selanjutnya, kita akan mengumpulkan data makanan favorit siswa di kelas 7. Datanya sudah kita dapat, selanjutnya kita harus ngapain? Ini datanya. Jika datanya sudah dapat, sekarang kita bisa ubah datanya menjadi bentuk persentase atau derajat supaya bisa dibuat diagram lingkaran.
Lalu langkah pertama apa, Siti? Langkah pertama, kita harus mencari jumlah seluruh makanan favorit siswa di kelas 7. Jadi kita jumlahkan seluruh makanan favorit siswa di kelas 7. Itu totalnya ada 40. Selanjutnya, data ini bisa kita ubah ke dalam bentuk persentase ataupun derajat. Data ini bisa kita ubah ke dalam bentuk persentase terlebih dahulu. Kemudian kita bisa menggunakan rumus perhitungan diagram lingkaran dalam bentuk persentase, yaitu banyak data dibagi jumlah semua data dikali 100%. Selanjutnya mereka berdiskusi dalam pembagian data makanan favorit siswa di kelas 7. Setelah berdiskusi lama, maka diperoleh Siti mendapatkan dalam mengerjakan dalam bentuk persentase bagian siswa yang menyukai bakso. Kemudian Alia akan mengerjakan dalam bentuk persentase bagian siswa yang menyukai sate dan nasi goreng. Kemudian Raffi akan mengerjakan dalam bentuk persentase bagian siswa yang menyukai mie ayam. Setelah mendapatkan bagian, di sini mereka sedang mengerjakannya dengan serius. Setelah aku hitung, ternyata siswa yang menyukai bakso itu sebesar 25% dari seluruh data. Hasil perhitunganku, siswa yang menyukai mie ayam itu sebesar 37,5% dari seluruh data. Hasil perhitunganku, siswa yang menyukai sate sebesar 12,5% dan siswa yang menyukai nasi goreng itu sebesar 25%. Selanjutnya mereka mempersatukan hasil dari perhitungannya. Siti, ini hasil dari perhitungan yang kita selesaikan. Selanjutnya, setelah perhitungan dalam bentuk persentase, jadi ini harus diubah ke dalam bentuk derajat. Iya, kita harus menghitung dalam bentuk derajat juga. Selanjutnya, rumus yang kita gunakan yaitu banyak data pada kategori dibagi jumlah semua data dikali 360 derajat. Siti kebagian siswa yang menyukai bakso. Alia kebagian siswa yang menyukai sate dan nasi goreng. Raffi kebagian siswa yang menyukai mie ayam. Di sini aku mendapatkan perhitungan siswa yang menyukai bakso dalam bentuk derajat sebesar 90 derajat. Aku mendapatkan perhitungan siswa yang menyukai mie ayam dalam bentuk derajat sebesar 135 derajat. Inilah hasil perhitunganku dalam bentuk derajat. Siswa yang menyukai sate sebesar 45 derajat dan siswa yang menyukai nasi goreng sebesar 90 derajat. Sehingga memperoleh hasil perhitungan dalam bentuk derajat. Bisa diketahui siswa yang menyukai makanan favorit paling banyak yaitu mie ayam sebesar 135 derajat. Jadi Siti, selanjutnya kita harus menggambar diagram lingkarannya ya. Iya Alia. Inilah hasil gambar diagram lingkarannya. Apakah punya kalian sama seperti gambar tersebut? Nah, bisa kita simpulkan bahwa diagram lingkaran itu sangat memudahkan kita untuk melihat perbandingan data secara visual. Ingat kuncinya, satu lingkaran penuh itu selalu 100% atau 360 derajat. Dengan memahami rumus tadi, kita bisa dengan mudah mencari nilai dari bagian data yang kita inginkan. Sampai jumpa di materi matematika berikutnya. Tetap semangat belajar dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Terus berjuang, jangan